Jadi itu tadi pertanyaan kalau misalnya ibu tadi berprofesi sebagai kepala sekolah kemudian lulus di UT pada tahun 2020 seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi kan saya akan menghubungkan dengan pertanyaan Mbak Reni. Oke, Kak. Jadi tadi misalnya ibu mau mengambil beasiswa apa yang pas itu tetap dengan beasiswa pendidik yaitu yang punya NUPTK. Kenapa jadi tidak bisa untuk kuliah S3? Itu kan tadi syaratnya adalah ketika untuk beasiswa pendidik itu untuk S3 itu dia harus punya NIDN, nomor induk dosen nasional, dan nomor induk dosen nasional itu hanya didapat oleh dosen tetap di sebuah universitas seperti itu di bawah Kemenristek Dikti. Apabila ibu sebagai guru kemudian mau kuliah untuk S3, setahu saya itu harus eh, berpindah dulu ke struktural. Habis dari struktural baru bisa ke dosen. Nah, pada saat dulu eh, dari guru ke dosen bisa, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi untuk perpindahan yang seperti itu. Misalnya ibu sudah punya NUPTK, mau jadi dosen, ibu harus melepas NUPTK-nya baru pindah ke fakultas dan harus mendapatkan NIDN seperti itu. Seperti saya dulu, saya mengajar di SMA kurang lebih 7 sampai 8 tahun, kemudian saya mendaftar di fakultas yang saya tempuh. Tapi karena kita tidak bisa memiliki dua, yaitu NUPTK dan NIDN, maka disuruh memilih salah satu, mau di NUPTK saja atau di NIDN saja. Jadi saya memilih untuk mengambil NIDN dan saya melepas yang NUPTK-nya seperti itu. Jadi menurut saya tadi pertanyaan dari Ibu Reni dan Ibu siapa ya yang kepala sekolah tadi itu Ibu harus punya NIDN dulu sebagai syarat tadi. Yang pertama adalah sebagai syarat Ibu mendaftar kuliah S3 beasiswa pendidik seperti itu. Mungkin seperti itu. Semoga ya, suara saya tidak putus-putus ya. Terkait pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan dari Rizky kepada dari Rizky untuk pemateri kedua yaitu ingin bertanya, tadi saya menangkap poin kontribusi bagi Indonesia jika ingin menjadi dosen baru lulus S1 dan ingin langsung melanjutkan S2, bagaimana cara mengisi esai tersebut? Apakah kita lanjutkan dengan dunia akademisi sesuai program studi kita atau topik esai tentang kontribusi Indonesia dalam bidang profesional seperti perusahaan atau instansi pemerintahan. Terima kasih. Berarti ditunjukkan ke Ibu Fajrika nih. Pada Ibu Fajrika dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Riki. Oh, yang ini ya Mbak ya, yang dari Saudara Rizky ini. Saya ulang kembali ya pertanyaannya. Pertanyaan ini untuk Mas Hafid ingin bertanya, tadi saya menangkap poin kontribusi bagi Indonesia. Jika saya ingin menjadi dosen baru lulus S1 dan ingin langsung melanjutkan S2, bagaimana cara kita mengisi esai tersebut dan apakah kita sangkut pautkan dengan dunia akademisi sesuai dengan program studi kita atau topik esai tentang kontribusi Indonesia dalam bidang profesional seperti perusahaan atau instansi pemerintah seperti itu. Silakan Mas Hafid. Gabung lagi. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta atas kendala teknis yang sedang kami alami. Baik, ini apakah dilanjutkan untuk Pak Hafiz? Apakah bisa suaranya Bapak? Halo. Halo, baik. Kedengaran ya. Siap terdengar Ibu. Untuk pertanyaan kepada Ibu Fajarika, kami lanjutkan. Nah, di sini sudah ada penanya yang bernama Mbak Arlita. Selamat pagi, saya izin bertanya. Nama saya Arlita, saya ASN yang tahun ini berusia 35 tahun. Jika saya
mendaftar LPDP, jalur apa yang sebaiknya saya pilih? Beasiswa reguler atau targeted seperti PNS, TNI, atau Polri? Terima kasih. Silakan kepada Ibu Fajarika. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi kita sudah melihat di PPT saya bahwa di tahun 2020 itu berbeda dengan di tahun 2019, seperti itu. Jadi di tahun 2020 hanya ada 2, yaitu beasiswa pendidik dan satunya tadi beasiswa apa ya. Jadi kalau misalnya untuk yang menjadi guru atau menjadi dosen itu bisa mendaftar di beasiswa pendidik seperti itu. Jadi kemudian tadi mungkin akan saya ulang sedikit karena sinyalnya sudah agak bagus. Untuk yang akan menyelesaikan S2 itu adalah guru yang menyelesaikan S2 apakah bisa melanjutkan ke S3 seperti itu. Dan tadi kan syarat yang pertama tadi ketika kita akan melamar untuk mendaftar beasiswa pendidik itu adalah baik itu guru atau dosen, maka kita harus punya NIDN tadi, nomor induk dosen nasional. Artinya nomor induk dosen nasional itu didapat ketika kita menjadi dosen tetap di sebuah fakultas atau universitas seperti itu. Nah, jadi ketika misalnya ibunya atau mbaknya atau masnya adalah guru dan statusnya adalah S2, masnya nggak bisa langsung ke S3 karena masnya tuh tidak punya NIDN, kecuali masnya berpindah dari guru ke struktural dulu. Setelah di struktural itu maksudnya adalah perkantoran misalnya. Nah, setelah itu baru masnya bisa pindah ke mas atau mbaknya bisa pindah ke fakultas atau universitas seperti itu. Nah, jadi kalau dulu memang bisa dari guru ke dosen itu perpindahannya seperti itu bisa, tapi sekarang kalau misalnya PNS itu harus bertahap seperti itu. Atau misalnya jika bukan PNS, maka Ibu tadi harus memilih seperti saya, apakah memilih tetap menjadi guru dan memiliki NUPTK atau apakah mau jadi dosen dan melepas NUPTK dan mendapatkan NIDN seperti itu. Jadi dilema sebenarnya pada waktu itu saya mendaftar untuk menjadi dosen itu kan saya sudah mendapatkan NUPTK selama 7 sampai 8 tahun. Tapi ketika saya menjadi dosen, saya harus memilih karena dia tidak bisa dalam satu payung, maksudnya mau punya NUPTK dan NIDN bersamaan seperti itu. Jadi harus pilih salah satu, mau pilih NUPTK atau NIDN seperti itu. Kalau Ibu tadi mau melanjutkan ke jenjang S3, maka Ibu harus punya NIDN. Artinya Ibu harus melepas NUPTK seperti itu. Mungkin seperti itu. Ini ada dari Rizky kepada pemateri 2 ingin bertanya mengenai saya tadi menangkap poin kontribusi bagi Indonesia. Jika saya ingin menjadi dosen baru lulus S1 dan ingin melanjutkan jenjang S2, bagaimana cara kita mengisi essay tersebut? Apakah kita sangkutkan dengan dunia akademisi sesuai program studi kita, atau topik esai tentang kontribusi Indonesia dalam bidang profesional seperti perusahaan atau instansi pemerintah? Terima kasih. Mungkin dari Ibu Fajarika bisa menjawab pertanyaan dari Mas Rizky. Oke, saya coba jawab. Mungkin ya saya minta maaf mungkin sedikit membantu Mas Hafiz. Jadi di sini tadi ada pertanyaan poin kontribusi bagi Indonesia, kemudian ingin menjadi dosen baru lulus S1 dan ingin langsung melanjutkan S2. Bagaimana cara kita mengisi esai tersebut? Jadi ketika kita mengisi esai tersebut, kita memang harus menghubungkan antara latar belakang kita tadi, baik kita kuliah S1 dan S2 dengan program studi yang akan kita pilih seperti itu. Itu akan mendapatkan nilai tambah dari tim yang akan menganalisis penilaian untuk kita. Apakah memang bermanfaat apa yang kita tulis dan akan dilaksanakan atau tidak seperti itu. Kemudian topik esainya juga harus berhubungan dengan kontribusi
Jadi nggak mesti harus berhubungan dengan perusahaan atau instansi pemerintah, tapi hubungkan dengan latar belakang kita pada saat kuliah sebelumnya atau pada saat kita menjadi dosen di fakultas tersebut. Kenapa? Jadi kita harus mendaftar di fakultas yang akan kita tuju seperti itu. Mungkin seperti itu. Oh ya, Ya. tadi saya penasaran ada yang bertanya tadi kenapa nggak tidak kenapa saya harus membawa jurnal dan buku sebanyak Oh iya. semuanya daripada menampilkan file seperti Doi. itu ya. Iya. Jadi pada baik. Pada Silakan saat Ibu. wawancara itu pada saat kita akan naik ke ruangan di tempat wawancara itu kita sudah harus mematikan handphone. Pada saat kita akan ujian itu kita harus tes wawancara itu kita harus mematikan handphone. Jadi pada saat saya itu 2 kali tes wawancara, kedua-duanya tidak boleh membawa tas, handphone dan laptop sebagainya. Makanya kita itu harus siap dengan semua jurnal, buku atau penunjang lainnya yang dicetak untuk dibawa ke pewawancara seperti itu. Jadi mungkin begitu kenapa jadi nggak doi aja dibawa kayak gitu. Tapi ya itu tadi karena kita tidak mungkin menggunakan handphone, kemudian waktunya juga tidak memungkinkan kan untuk dibuka untuk menampilkan kepada pewawancara seperti itu. Mungkin seperti itu Bapak. Siapa tadi ya saya lupa.